Sebuah peristiwa menggegerkan baru saja terjadi di kawasan objek vital nasional, Jatiluhur. Seorang petugas keamanan atau satpam ditemukan tewas mengenaskan dalam kondisi tangan terborgol. Namun, yang tak kalah mengejutkannya adalah reaksi dari Kang Deddy Mulyadi saat turun langsung ke lokasi kejadian. KDM dibuat melongo dan kaget, bukan main ketika mengetahui lokasi sekritis ini ternyata sama sekali tidak dilengkapi dengan CCTV. Kini kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Kita semua berharap misteri di balik tewasnya petugas satpam ini segera terungkap dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Usianya berapa? Saya 42 tahun, Pak. Suaminya? Oh, 43, beda setahun sama 43. Kerjanya security-nya di mana? di PJT. Di Berusaha di PJT. PJT. Ya. Kontrak apa sudah tenaga tetap? Yayasan. Oh, yayasan kontrak. Yayasan kontrak. Kontraknya di yayasan mana? Yayasan RPP. RPP. Gajinya berapa? 4 juta. Lumayan gajinya, bagus ya UMK Purwakarta. Jaganya di Ini di Ubruk sini. Di Ubruk. Ubruk di Tanggul Kayat. di Tanggul Kayat yang dekat Indorama. Iya. Tanggul Kayat. Iya. Piketnya Tiketnya sih biasanya shift malam, tapi bergilir. bergilir. Ada shift malam, ada shift siang. Ada shift malam, ada shift siang. Waktu itu lagi kebagian shift apa? Shift malam, Pak. Shift malam. Sebelumnya ke ibu pernah cerita apa? Nggak cerita apa-apa, cuma ngobrol aja, Pak. Ngobrol. Kan beliau itu kan pulang dari shift malam itu, nganterin anak saya sekolah. Ibu punya anak berapa? 2. Yang satu kelas berapa? Kelas 3 SMA. Oh, sudah SMK. SMA kelas 3. SMK mana? Jatiluhur. SMK negeri, SMA mana? Negeri. SMK negeri Jatiluhur. Yang satu Kelas 4. SD. 2 anaknya. 2. Cerita apa sebelum berangkat kerja? Sebelum berangkat kerja, teman nyeritain ini aja, Pak. Ngobrol sama saya gitu ya, ngobrol biasa. Kan dia lagi main HP ya sambil berbaring. Pak, saya ngingetin ntar malam ada rapat di desa. Kan beliau teh linmas, Pak, di desanya. Oh, anggota Linmas Iya. juga. Terus Ada rapat, jangan lupa, kata saya gitu ya. Iya. Terus saya bilang gini, Pak, teh, kalau dibagi siltap, teh, jangan lupa janji kerjanya ayah ya. Janji ayah ke mama mau bayar wifi gitu ya. Ya kan wifi yang kemarin kan yang saya kasih. siltapnya berapa sekarang dari desa? 400. 400 Linmas. Linmas. Hah? 450 Linmas. Terus udah gitu kata suami saya, kata ayah gitu, iya nanti kalau udah kesertap nanti ke mamahin gitu, itu sambil main HP gitu. Terus Udah gitu ngobrol, terus saya bilangin lagi ke almarhum, kata dia bilang ke almarhum gini, jangan lupa ya gitu, nanti ke mamahin, ayah kan janji mau gantiin wifi kan beliau itu saya kasih buat bayar wifi, beliau nggak disetor, nggak ditransfer ke wifi-nya. Saya tanya kenapa, itu waktu hari kemarinnya gitu, beliau bilang buat bikin KTP anak sekolah saya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa kata saya tuh. Makanya waktu mau berangkat saya bilangin gitu, jangan lupa ya uang wifi-nya buat mama ke mamahin, ya nanti dibayarin wifi gitu. Gitu aja, Pak. tidak ada omongan yang lain. Nggak ada, cuman Dia tidak ada keluhan nggak? keluhannya cuman kelihatannya itu kayak capek gitu. Capek aja. Berangkatnya juga agak kemalaman, Oke. ya seperti biasanya gitu. Tidak ada keluhan bahwa dia mengalami kejenuhan hidup, Enggak. mengalami masalah, Enggak. ada orang yang mengancam. Enggak ada. Tidak ada ya. Cuman ngobrol biasa aja sama Jadi saya. selama ini tidak pernah berkeluh kesah. Enggak. Artinya jenuh tidak pernah ya. Frustasi tidak pernah. Kemudian ada yang nagih, Enggak. nggak ada. Kemudian berangkat jam berapa Jam ke tempat kerjanya? 7. Jam 7 Isa berangkat ke tempat kerja biasa. Iya. Ke tempat kerjanya bawa apa aja? Apa?
Ya seperti biasa aja. Kelengkapan. Iya. Borgol bawa? Kurang tahu. Enggak, setahu ibu di kelengkapan security-nya ada kelengkapan borgol? Tahu sih Pak. Ibu nggak pernah periksa baju Ya. suami? Kan suka perhatian istri meren. Iya, kalau bajunya tahu, tapi kalau di sabunnya nggak tahu ada borgol, nggak tahu, kurang tahu. Tapi kan seperti biasanya iya suka bawa, tapi nggak tahu pas hari itu nggak tahu. Enggak, artinya security kan biasanya suka ada borgol, suka bawa. Mungkin. Gitu. Waktu itu bawa nggak? Nggak tahu. Kurang tahu. Kurang tahu. Dia berangkat aja bawa Iya, aja. iya. Terus ibu tahu kejadian yang dialami oleh suami apa? Dari suami. Ya artinya kejadian suaminya apakah jatuh, apakah dilempar ke Pada saat saya gitu, suami ibu tahu suami ibu tenggelam kapan? jam 9 ada yang nyebut ke sini. Jam 9 Jam 9 pagi. pagi. Ada, Artinya sudah piket malam. iya, Mm-mm. dijemput sama satpam. Dijemput kata satpamnya. Satpam siang ibu, ayo kita ke Tanggul. Mm-mm. Enggak satpam sih banyak kan Pak, ada 5 sama Pak Arnet. Kayaknya dia bajunya belang-belang. Terus saudara, terus satpam. Ibu ayo ke Tanggul katanya. Kata saya, ada apa Pak? Centeng. Ketemu suami saya gitu. Ikut aja katanya. Tapi itu sabar gitu. Ibu belum dengar waktu itu suami ibu ada masalah apa-apa. Kan piketnya malam nih. Ibu dengar nggak suami ibu tenggelam, terjatuh? Enggak. Jadi tahu-taunya pagi. Iya. Pagi ibu ada yang jemput. Iya. Kemudian setelah ke Tanggul, Ke Tanggul. Ya saya lihat di Tanggul banyak orang. Pak. Banyak orang. Udah ada apa ini gitu ya, saya kaget gitu. Nggak tahu suami waktu itu ya. Iya. Terus Ada apa? Saya duduk terus aja nangis. Ibu mau lihat nggak ke bawah, nggak mau, nggak berani gitu. Ya udah kata ibu-ibu di situ ya di warung, ibu mah jangan dikasih tahu lah kasihan, biar aja ibu di sini, jangan kelihatannya gemetar nangis gitu, gitu aja Pak. Terus ibu lihat suami kemudian meninggal karena tenggelam apa? Iya, saya pilih deh. Ada apa gitu, apa tenggelam, apa gimana ini kok pada suruh ke sini gitu ya, ada apa gitu di situ gitu, pada nangis gitu kan, gitu aja Pak. Nah, terus enggak akhirnya ibu lihat? Enggak, saya nggak berani lihat. Akhirnya ketemu mayat almarhum di mana? Di sini sebelum dibawa ke masjid kan dari pihak otopsi ibu mau dibawa ke masjid disolatin apa mau dibawa ke rumah dulu. Saya minta keterangan sama anak saya itu ya. Pengen lihat ayah dulu enggak? Kata anak saya, iya mah pengen, udah aja dibawa ke rumah dulu. Kata anak saya pengen lihat untuk yang terakhir kalinya gitu Pak. Ini AA-nya nih. Sini. SMK mana? Udah, SMK mana? Negeri. Sekolahnya bayar nggak? Sekarang sih lagi ngurus PKL Pak. Oh, udah kelas Kelas 3 atau kelas 12. kelas 12 mau PKL. Jurusan apa sekolahnya? Komputer Pak. Tapi sekolahnya nggak bayar. Paling yang PKL Pak. Iya kalau PKL Tentang iya. PPJS. Tapi tiap bulan mah nggak kan? Nggak bayar kan tiap bulan? Dengar nggak bapaknya? Kenapa katanya? Ya, gitu. Nggak dengar penyebabnya apa? Iya. Belum. Kalau cerita negur anak sekolah, Pak Lurah, Pak Kades gimana? Negur anak sekolah. Kan kalau berita di media sosial ada anak sekolah yang dinegur. Saya belum dengar malah Kalau di info. medsos ada cerita bahwa Iya. sebelumnya negur anak sekolah katanya. Kalau info di sini saya belum dengar. Nggak ada ya, Nggak ada. mungkin kalau yang di medsos. Iya, di Kalau medsos. malah sudah Oh, iya. pelakunya udah ditangkap. Belum. Enggak ya. Jadi sampai sekarang pelakunya belum Belum. teridentifikasi Belum. siapa Iya, dan belum belum. ditangkap. Apalagi ditangkap identifikasi siapa Iya. yang belum ketemu. CCTV-nya ada di sini. CCTV nggak ada. Kang, itu yang di CCTV nggak ada. Terus ya makanya saya juga berharap dibantu gubernur itu CCTV diadain CCTV. Ya itu kan Jatiluhur Pak. Ya nggak ada CCTV. Artinya kan itu keamanan Jatiluhur. Harusnya seperti itu. Harusnya nggak ada CCTV, terus penerangan kurang. Nah itu kan daerah vital. Iya, harusnya seperti itu.
Nah, itu memang Karena itu tidak kan ada. Jatiluhur nih, Iya. PJT. Iya, PJT daerah vital, iya, bendungan, iya, tanggul. iya. Di tabruknya, di tanggulnya nggak dipasang CCTV. Nggak ada. Ya Allah ya Rabbi. Ya itu makanya ke depan itu harus ditolong dibantu Ya disampaikan. bukan tolong dibantu gubernur VJT. Iya, iya ngerti Institusi maksudnya. yang Iya, menghasilkan iya. listrik. Harusnya seperti itu. Menghasilkan pendapatan. Iya. Terus itu apa penerangan juga saya rasa kurang. Kalau dilihat di atas itu ke tempat kejadian tuh kemarin saya sekitar jam 4 ke sana, jam 4 subuh. Gubernur mah itu tuh Belum kelihatan. jalan provinsi tanggung jawab Betul. gubernur itu. Maksud saya dibantu di inilah Ya, di. ini Ya. ngomongin ini kan saya ngomongin. Iya, iya, Ngomongin iya. nih. Iya, Saya ngomongin. iya. Terima kasih. PJT masa tidak punya seluruh ini daerah strategik, daerah Iya. vital yang menyangkut keamanan Indonesia. Iya. Produksi listrik masa nggak bisa menerangi tempat dia? Iya, makanya kan tujuan ada security di situ kan menjaga keamanan Betul, tanggul betul. agar tidak ada orang yang melakukan tindakan kejahatan Iya, terhadap betul. tanggul. Iya. Tapi di tanggulnya tuh dipasang CCTV dan CCTV. tidak dipasang penerangan. Nah, ada sih tapi kurang Ya maksimal. kurang aja. Iya, iya kurang. Ya Allah, ya Rabbi. Iya. Tapi kaki. Keamanan juga saya pikir karena di sana tempat nongkrong ya, tempat nongkrong itu. Saya juga sering bubarin sebenarnya Pak Gubernur. Saya bubarin ya, tapi namanya anak-anak begitu kan Pak Camat kita ke sana sama Babinsa sama apa kita bubarin, kita pulang mungkin ngumpul lagi. Artinya kan kalau lihat sistemnya seperti ini, nauzubillah ya. Kalau ada orang iseng niat jahat gede, jebol. Jebol. Iya. Saya pikir itu pengamanan nggak cukup satu orang. Nggak cukup satu orang. Iya kan artinya kalau ada orang yang jahat gede, bawa mobil, letakin bom di situ terus ditinggalin. Ya udah nggak bisa dicegah kayaknya. Jadi CCTV-nya nggak ada. Nggak ada CCTV. Mas kebetulan cari CCTV. Tidak terang. Ada CCTV juga buat apa kalau gelap? Iya, ya. Tidak terang. Tidak terang begitu ini ya. Penerangannya Ya, harusnya terang. minim saya pikir. Kan itu kan daerah strategi. Harusnya seperti itu. Hanya jaga oleh berapa satpam Satu orang. yang si bapak ini. Iya, almarhum. Jadi kalau malam-malam disergap kemudian letakin bom selesai. Selesai. Ya Pak, ya bukan. Hah? Pak, cuman yang Yang satu kan di sana, percuma bukan dua, satu orang yang satu di. Iya, sama Ya, dengan cuma satu ngomong, orang. Pak, ngomong kalau ada orang jahat Iya, itu disergap, diletakin bom, ditinggalin ngebeledung. iya. Ya jangankan bom kan sekarang aja susah identifikasi karena satu orang. Kalau dua orang mungkin Ya jangankan mengamankan, iya. yang jaganya juga Belum tidak aman. bisa. Belum aman jaganya. Betul. Jadi ninggalin dua anak. Sekarang ibu sudah mendapat alokasi apa saja? Ada bantuan dari perusahaan sudah? udah BPJS lagi berjalan, lagi proses. BPJS. Ya gitu. BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Dari perusahaannya Udah ada dapat bantuan, beasiswa udah, terus gaji sudah dikasihkan, gaji bulan sekarang udah. beasiswa untuk ini. Iya, beasiswa udah. Oh buat anak dua. Iya buat anak ada. Gitu. Sudah ada bantuan. Sudah ya. Karena lagi jaga soalnya. Iya. Lagi jaga. Rencana mau ke depan gimana adenya? Paling mau kerja Pak. Kerja di mana? Belum tahu sih. Indorama sini. Kalau bisa. Ya bisa, masa nggak bisa kerja. Jadi sampai sekarang Pak belum ada ini, belum pelakunya belum ketangkap ya. Belum. Pelakunya belum ketangkap. Bapak ada informasi apa sebelumnya? Sebelum Artinya kan peristiwanya kira-kira terjadi jam berapa? peristiwanya itu jadi begini. Kebetulan pada malam Jumat itu kita ngadain minggon Pak Gubernur, ngadain minggon di desa.
Nah, kan harus semua perangkat dan lembaga itu hadir. Nah. Kebetulan almarhum itu nggak hadir. Oh. Dia itu sebagai dantonnya Linmas. Ah. Dantonnya Linmas, dia tuh nggak hadir. Nah, di mingguan itu saya umumkan. Jadi begini, ada BPJS Ketenagakerjaan itu kan alokasi dananya itu dari DBHP. Nah, sementara saya tuh takut ada yang meninggal sebelum DBHP cair kan. Jadi dari bulan 1 saya berusaha untuk dibayar itunya BPJS Ketenagakerjaannya. Biar kalau ada yang meninggal tuh ngurusnya nggak susah gitu. Jadi setiap bulan tuh saya minta pinjem ke anggota-anggota semua wajib bayar BPJS Ketenagakerjaan, dipotong siltapnya 15.000 gitu, dipotong siltapnya 15.000 dengan kalimat pinjem nanti DBHP cair diganti gitu. Nah, akhirnya dipotong selama 5 bulan tuh BPJS-nya cair, DBHP-nya cair saya ganti, berarti 75.000 satu orang. Nah, 75.000 satu orang karena cairnya udah duluan. Kita nunggu siltap takut namanya uang ya. Nah, uang BPJS itu dititip ke kalau RT ke RW. Linmas ke Danton, ini BPD ke ketuanya gitu. Saya umumkan tuh di mingguan tuh bahwa uang itu udah dibayarkan, uang ganti BPJS Ketenagakerjaan udah dibayarkan, tapi dititip untuk Pak RT, di RW, untuk ini gitu. Pembayarannya dititip di masing-masing. Masing-masing ketuanya gitu, kepalanya. Kalau betul. yang almarhum sudah dibayarkan? Kan dipegang langsung sama dia. Bukan, oleh almarhumnya sudah dibayarkan ke BPJS. Saya BPJS-nya maksudnya ke BPJS saya yang bayar. Itu penggantinya. Oh, uang pengganti. Uang penggantinya kan bulan 1, bulan 2, bulan 3, 4, 5. Yang dititip oleh almarhum, uang penggantinya sudah dibagikan. Belum. Nah, makanya saya tahu belum itu. Waktu itu, nah begitu saya umumkan, mungkin teman-temannya itu mau ngambil ke sana. Mau ngambil ke pos setelah mingguan itu. Ketemu. Nggak ada makanya. Oh. Jadi berapa uangnya? 1.050.000. Jumlahnya 1.050.000. Iya, karena untuk 14 orang, untuk 14 orang. Iya, penggantinya. Jadi pas ke sana nggak ketemu. Nggak ketemu. Nah, laporan ke saya pagi-pagi. Oh, gitu. di pos tuh nggak ada. Apa? Cuman ketika di pos nggak ada, nggak dicari. Pada nyari semuanya, Pak Marna kemana? Jadi begini, mereka sekitar jam 11 pada ke pos. Pada ke pos, terus di pos itu kan banyak anak-anak muda di sana. Ada yang suka parkir mel gitu ada ya. Nah, ditanya, katanya Pak Marta tuh dari jam 9 udah nggak ada sama anak-anak di sana tuh. Nggak ada, Pak Marta tuh nggak ada dari jam 9. Nah, Linmas nyari, tapi nggak ketemu. Dia nyari sampai ke Gardu Induk, Ciganea nyari nggak ada. Nah, mungkin paginya si ibu juga, malamnya si ibu juga nyari ada ke sana. Oh, ibu sekitar jam nyari. Jam 12 si ibu. Udah nggak ada, Pak. Iya, udah nggak ada makanya. Suaminya nggak ada di pos. Nggak ada di pos. Berarti malam itu sudah dilakukan pencarian. Belum. Kan nggak ada di pos. Nyari. Pada nyari pagi. Malam itu ketika di pos nggak ada, nggak dicari Ya, di situ. ya kan sama motornya nggak adanya. Mungkin Sama motor dipikir gitu. jadi lagi kemana? Jadi Nah, sekarang motornya ketika itu terjadi ditemukan di mana? ada di situ. Jadi ada di pos motornya. Berarti disinyalir almarhum itu pulang dulu ke pos baru terjadi. Oh. Nah, Yang tinggal pertanyaannya yang jam 9 sampai ketika dia meninggalkan pos dia kemana? Nah, itu yang lagi penyidik Seluruh sekarang. alur ini nggak ada CCTV. Ada, tapi nggak ada terini. Alur ada sebelah sana Kan satu. ini ada perusahaan-perusahaan nih, dia nggak pasang CCTV Ya. di jalan. Di sana juga CCTV itu pas kebetulan semuanya ada masalah. Tapi di sini nggak tahu saya Bukan penyidik. kebetulan ada masalah, memang CCTV namanya parem. Iya, parem. Ya, parem. Ya, maksud saya tuh pas parem sadayana. Parem selain parem sadayana, ruksak. Iya. Di sebelah sini saya belum tahu informasinya para penyidik apa sudah dapat CCTV yang mana saja, tapi di sebelah sana Jadi udah. si bapak itu meninggalkan pos pakai motor keluar dulu. Iya, jam Tinggal 9. keluarnya sama siapa kita tidak tahu. Keluarnya sendiri, ada kan anak-anak di sana,
ada juga Ya, keluarnya keluarnya sendiri. menemuin siapa kita Nah, tidak tahu. Kemudian dia balik lagi ke pos. Iya, Setelah balik lagi ke pos itulah dimungkinkan iya, si bapaknya mengalami pembunuhan. iya, betul. Itu waktu diangkat tangannya terborgol Terborgol ke belakang. ke belakang, Itu sama. ke belakang. Makanya motifnya apa? Kan saya nanya tadi Iya. ada motif ngecap, ada motif ini, motif ini. Motif cekcok. Kalau itu kita nggak dengar awalnya ya, Bapak ada sebagai apa? ini tahu nggak sih Bapak ini pernah siapa tahu sebagai linmas atau apa pernah berkonflik? Ya itu kan kebetulan di Tanggul ya, kita hanya ini aja ya. Ini di Tanggul tuh ada curat coret. Pak Gubernur ada surat coret seperti apa ya, ini gaya aing gitu. Itu di sananya ada RVM dan GBR apa? Itu RVM GBR. Nah, saya dengar saya ini dari anak-anak Karang Taruna di sana. Emang Pak almarhum itu pernah memanggil, bukan menengor, memanggil karena tidak diketahui yang nulisnya. Jadi yang nulisnya nggak diketahui sehingga menanyakan yang dianggap mungkin sama almarhum ini anak GBR. Yang almarhum tidak tahu siapa yang nulis. Tidak tahu. Segala macam. Iya, tidak tahu. Tapi nah kemudian yang dipanggil siapa? yang di sana tuh dianggap anggota GBR atau atau anggota apa RPM dipanggil ada. Dia menanyakan ini siapa yang coret ini, ya nggak tahu, dia nggak ngaku. Nah tolonglah kalau ada yang memang merasa mencoret ini dihapus aja gitu. Tapi tidak terjadi ribut kan? Tidak terjadi saja. ribut. Iya. Belum tentu bahwa mengarah ke situ. Belum tentu. Belum Kan tentu. asumsi orang. Iya, belum tentu, dia hanya Karena menanyakan kan tidak itu. hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Tidak. Kan menanyakan. di media sosial dibuat seperti itu ceritanya. Iya. Makanya belum tentu ke sana. Belum. Dan itu kalaupun ada yang itu kan bukan almarhum yang cerita disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret, itu bukan suara almarhum kan. Artinya motifnya belum tentu. Belum. Tapi setelah itu tidak ada informasi apapun lagi. Belum. Tidak ada terdengar keributan. Tidak ada. Ibu nyusul jam berapa? Pagi. Enggak, bukan setengah 12 kan ibu nyusul? Iya, nyusul. Wak- Waktu malam ke situ. Nah setengah 12 motornya ada? Nggak ada. Berarti setelah jam 12. Iya. Jam 3 tuh ada warga pergi ke pasar masih setengah 3 ada warga pergi pasar masih melihat almarhum. Masih ada? Masih dia lagi gini-gini di jalan gitu. Setengah 3 warga mau pergi pasar masih ketemu almarhum. Subuh berarti. Subuh. Ya mudah-mudahan nanti saya juga koordinasi dengan Polres, Polda untuk segera mengungkap masalah ini. Dan kemudian nanti juga saya minta PJT karena ini daerah strategik menentukan nasibnya Jakarta, Karawang, Bekasi. Ya dilengkapi seluruh kelengkapan keamanannya dari mulai CCTV, penerangan harus terang, kemudian jumlah personil yang jaga harusnya bersenjata, mau jaga tempat strategik oleh security aja sendiri. Ya Bu, ini saya titipan dari teman-teman Pemda Provinsi Jawa Barat yang nitip uang di Basnas. Buat deposito adik aja untuk cadangan nanti sekolah 25 juta. Deposito kan cadangan karena ntar lagi kerja ya. Nah, nanti kan ini mah gede nih, udah gede, sekolah, kerja nanti saya bantu kerjanya gampang. Kerja, nah nanti adiknya diurus oleh laki-laki yang paling gede, itu modelnya begitu. Ya. Gitu mudah-mudahan segera terungkap ya, Bapak. Gitu nuhun ya, nuhun pisan. Yuk. Ya. Nuhun Bu sehat, Ibu benar sehat ya, nuhun. Ya. Semangat ya. Ya.